Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Dai dari kelas B, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan permasalahan mengenai tingginya angka penyebaran berita hoaks yang telah saya kemas dalam diagram fishbone. Sebelum kita masuk pada pokok pembahasan, saya akan menjelaskan dulu apa itu diagram fishbone. Diagram fishbone atau sering disebut dengan cause and effect diagram adalah sebuah diagram yang menyerupai tulang ikan yang dapat menunjukkan sebab akibat dari suatu permasalahan. Diagram fishbone ini merupakan salah satu tool dari 7 basic quality tools dan juga sering digunakan ketika kita ingin mengidentifikasi kemungkinan penyebab adanya masalah. Dalam diagram fishbone kali ini, saya mengangkat permasalahan yaitu tingginya angka penyebaran berita hoaks yang terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama ada measurement. Dalam measurement ini berdasarkan hasil survei Mastel tahun 2019 diperoleh data bahwa 54,50% menyatakan indikasi berita hoaks adalah berasal dari berita yang tidak jelas. Lanjut pada metode, yaitu rendahnya penyaringan berita di berbagai media. Banyaknya berita yang diterima melalui berbagai perangkat yang kita miliki menjadikan berita hoaks begitu mudah memengaruhi kehidupan kita sehari-hari, terutama penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial ini membuat berita apapun yang diunggah oleh seseorang menjadi begitu mudah tersebar. Lanjut pada bagian tools, yaitu yang pertama ada kehadiran smartphone. Smartphone di sini sebagai alat komunikasi yang multifungsi dan memudahkan pengguna dalam mencari dan menyebarkan informasi. Besarnya jumlah pengguna smartphone yang terkoneksi ke internet memberikan andil bagi penyebaran berita hoaks secara mudah, murah, dan masif. Yang kedua yaitu keenggaan dalam melakukan verifikasi dan konfirmasi ulang atas berita yang diterima. Survei Mastel tahun 2019 membuktikan bahwa hanya 69,30% responden yang melakukan verifikasi kebenaran sebuah berita sebelum menuliskannya, dan 27,5% itu dari responden yang tidak tahu cara mengkonfirmasi kebenaran sebuah berita, dan 55,8% yang mengira bahwa sudah ada yang memeriksa kebenaran sebuah berita sehingga tidak perlu lagi melakukan verifikasi ulang. Lanjut pada bagian mesin, yang pertama yaitu ada alat kampanye hitam. Hoaks diciptakan untuk menyudutkan dan menyerang pihak lain dengan tujuan memberikan kesan buruk atas personal seseorang atau yang dikenal dengan istilah backcamping. Hoaks semacam ini biasanya diciptakan untuk kepentingan politis. Misalnya hoaks tentang keburukan calon kepala daerah atau calon presiden yang akan bertarung pada saat pemilu dan pemilu kada. Yang kedua yaitu menyebar di media sosial dan berbagai grup dalam aplikasi pesan. Lanjut kita masuk pada policies. Yang pertama yaitu kurangnya tindakan hukum. Mudahnya membuat dan menyebarkan berita hoaks hingga menimbulkan kekacauan dalam masyarakat seringkali tidak berbanding lurus dengan penegakan hukum dalam menindak pelaku. Banyak kasus yang hanya selesai dengan pernyataan permohonan maaf di atas materai tanpa ada tindakan hukum lanjut yang lebih tegas. Hasilnya bisa ditebak bahwa angka berita hoaks selalu meningkat dengan daya jangkau penyebaran yang tidak dapat dikendalikan. Yang kedua yaitu opini publik. Hoaks diciptakan untuk memengaruhi opini publik. Hoaks semacam ini bertujuan untuk menggiring opini publik menuju framing sebagaimana yang diharapkan oleh si pembuat berita. Kita lanjut pada bagian main. Yang pertama yaitu ada kecenderungan ingin menjadi yang pertama mengetahui dan menyebarkan informasi. Sangat sering ditemui bahwa satu berita hoaks yang sama menyebar hampir di semua lini media sosial dan berbagai grup dalam aplikasi pesan instan. Keinginan menjadi sumber berita pertama menjadikan
orang langsung meneruskan dan menyebarkan berita yang diterima tanpa melakukan konfirmasi maupun cross-check berita. Dan yang terakhir yaitu masyarakat senang dengan berita sensasional dan heboh. Hoaks diciptakan untuk kepentingan mencari sensasi dan perhatian publik. Hal ini dilakukan agar banyak user yang mengunjungi situs demi mendapat keuntungan secara ekonomis. Dapat pula dikatakan bahwa semacam strategi marketing agar meningkatkan kunjungan website atau penjualan produk. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan mengenai diagram fishbone dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.